Pemirsa, sebuah pesawat latih Cessna milik Indonesia Flying Club jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten. 3 orang dikonfirmasi meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kami ajak Anda kembali menuju rekan kami yang berada di lapangan, ada Sarah Rohendi. Sarah, selamat sore. Perkembangannya adalah kita kalau melihat sekarang sudah pukul 16:37. Biasanya dalam operasi SAR itu akan dihentikan ketika gelap gitu ya. Nah, kondisinya saat ini perkembangan proses evakuasi sudah sejauh mana, Sarah? Iya, Anggi dan juga pemirsa. Proses evakuasi hingga saat ini masih terus berlangsung, masih terus bergulir. Tadi kami melihat beberapa badan pesawat, puing-puing badan pesawat ini berhasil disingkirkan untuk memudahkan Basarnas mengevakuasi satu jenazah lainnya yang masih terjebak di dalam tubuh pesawat. Kalau kita bisa lihat kondisi dari pesawat itu sendiri memang pesawatnya hancur lebur sehingga ada potensi penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut ini terjepit oleh tubuh pesawat. Tadi dari Basarnas tim SAR ini melakukan upaya pemotongan badan pesawat dengan menggunakan gergaji besi. Tadi kami lihat juga beberapa berkas dokumen dari pesawat sudah berhasil dikumpulkan. Lalu untuk badan pesawat sendiri, beberapa puing-puing bongkahan badan pesawat ini berhasil disingkirkan oleh tim SAR untuk memudahkan proses evakuasi, Anggi dan juga pemirsa. Selain itu juga dapat terkonfirmasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk jumlah awak pesawat maksud kami yang ada di dalam pesawat tersebut ini sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 orang pilot, 1 orang engineer, dan 1 orang penumpang. Terkonfirmasi 3 orang tersebut meninggal dunia, yang dimana 2 jenazah ini sudah berhasil dievakuasi, sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans, dan 1 lagi, Anggi, masih terjebak, masih terus diupayakan oleh tim SAR untuk diselamatkan. Karena kalau kita lihat untuk kondisi dari pesawat sendiri memang cukup remuk, sehingga perlu kehati-hatian agar badan jenazah ini masih utuh, bisa diselamatkan dengan utuh dari tim SAR, Anggi. Nantinya para jenazah ataupun 3 orang jenazah ini akan dibawa ke RS Polri, Anggi. Baik, Sarah, kami melihat bahwa titik lokasi ini cukup ramai begitu ya. Sebenarnya yang Anda lihat ini, lokasi pesawat jatuhnya itu memang berada di trotoar, di pinggir jalan, atau sudah masuk ke area lapangan, Sarah? Ya, Anggi, kalau berdasarkan pantauan kami ini berada di trotoar sehingga belum memasuki tengah lapangan Sunburst. Dan selain itu juga kami melihat ada bongkahan badan pesawat lainnya yang ada di seberang titik jatuhnya pesawat tersebut, Anggi. Jadi kalau bisa kita lihat memang pesawat ini tidak jatuh di tengah jalan melainkan di pedestrian, di trotoar, sehingga tidak ada korban jiwa warga sekitar, Anggi dan juga pemirsa. Oke. Sarah, tadi Anda sempat menyatakan bahwa untuk warga saat ini di sekitar lokasi ini dilarang untuk menghidupkan api begitu ya. Sebenarnya apakah memang tercium ada aroma aftur atau seperti apa di sana, Sarah? Berdasarkan pantauan kami, berdasarkan apa yang dapat kami bisa sampaikan, di sini memang tidak tercium adanya bau aftur. Namun dari pihak kepolisian ini menghimbau agar para warga yang ada di sekitar tempat kejadian ini untuk tidak menyalakan korek api karena takut menyulut, dan bahkan maksud kami untuk pesawat sendiri hingga saat ini masih berada di tempat kejadian, sehingga lebih baik sebagai langkah preventif untuk tidak menyalakan korek api di sekitar tempat kejadian, Anggi. Oke. Berarti petugas sudah bisa ya mengklirkan area untuk menghindari warga yang menonton mengganggu proses evakuasi, begitu ya, Sarah?
Iya, Anggi, sepanjang yang kami lihat memang dari titik garis kuning yang dipasangkan oleh polisi ini memang cukup jauh dari titik kecelakaan sehingga memang kami pun di sini tidak bisa mendekat, tidak bisa menyaksikan secara dekat terkait proses evaluasi. Dari pihak kepolisian pun berjaga standby di sekitar titik garis kuning untuk mencegah masyarakat terlalu mendekat ke titik kecelakaan, Anggi. Oke, Sarah, dari lokasi Anda berada sekarang dan juga dari pengakuan dari saksi yang ada di sana, sebenarnya bagaimana atau seperti apa ketika pesawat ini jatuh, Sarah, kronologinya? Anggi, berdasarkan informasi yang dapat kami dapatkan, sebenarnya ada salah satu rekan sesama pilot yang tadi tiba di lapangan ini. Diketahui bahwa ada informasi bahwa pesawat sempat berputar sebanyak 3 kali di lapangan Sunburst sebelum akhirnya landing ataupun sebelum terjadinya kecelakaan. Namun hal ini, Anggi dan juga pemirsa, masih terus kami coba untuk konfirmasi apakah benar pesawat ini akan melakukan pendaratan darurat di lapangan Sunburst, karena untuk lokasi sendiri lapangan Sunburst ini, Anggi dan juga pemirsa, memang sangat lowong, tidak ada pohon di tengah-tengah lapangan tersebut, sehingga seharusnya untuk pesawat ultralight ini landing mendarat di lapangan Sunburst ini cukup aman. Namun mungkin dapat kami duga memang untuk cuaca pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ini kurang baik sehingga dapat menjadi salah satu penyebab. Namun ini masih terus kami konfirmasi, Anggi, terkait seperti apa kronologi dari kecelakaan ini. Oke, Sarah, kita melihat bahwa ini tim gabungan sudah berada di lokasi ya. Ada Basarnas, kemudian ini juga sudah ada tambahan dari tim pemadam kebakaran dari polisian dan juga TNI. Bagaimana proses yang ada di lapangan, Sarah, sore hari ini? Apakah memang Anda melihat sudah cukup alat yang berada di sana atau akan ada lagi tambahan bantuan untuk membantu proses evakuasi, Sarah? Ya, Anggi, hingga saat ini memang yang dapat kami pantau sejak tadi, alat yang digunakan sejauh ini hanya berupa gergaji besi. Kami belum melihat adanya tanda-tanda bahwa tim SAR gabungan akan menggunakan alat lainnya untuk mempercepat proses evakuasi. Namun tadi untuk pemotongan badan pesawat juga dilakukan tadi pada pukul 4 sore. Kalau bisa dilihat, Anggi, dari layar kaca Anda, ini tim kepolisian sudah mulai bersiap untuk membawa jenazah ke RS Polri Kramat Jati. Setidaknya ada 3 jenazah, 3 korban jiwa akibat kecelakaan ini, Anggi dan juga pemirsa, yang nantinya akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Sarah, Anggi, berarti bisa kita asumsikan bahwa tadi proses evakuasi satu lagi ini sudah berhasil ya? kami hanya menyaksikan 2 kantong jenazah yang berhasil diangkut, yang berhasil dibawa oleh tim SAR gabungan, Anggi. Untuk 1 kantong jenazah lainnya ini kami belum bisa memastikan apakah ini jenazah sudah berhasil dibawa dari 3 dari pesawat dibawa oleh tim SAR. Iya, Anggi, berdasarkan informasi terkini memang sudah ada 3, baru saja kami mendapatkan informasi sudah 3 ada kantong jenazah yang berhasil dibawa, yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, Anggi. Sehingga ini mobil jenazah, maksud kami mobil ambulans, sudah bersiap membawa para korban jiwa untuk menuju ke RS Polri Kramat Jati, Anggi. Ya, Anggi, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. 1 ambulans, 1, 2, ada 3 kurang lebih. Ambulans akan membawa para jenazah, akan membawa 3
kantong jenazah ke RS Polri Kramat Jati. Ini dapat Anda saksikan dari layar kaca. Memang untuk proses membawa para jenazah ini akan dikawal oleh pihak kepolisian, yang nantinya ini akan segera dilarikan ke RS Polri Kramat Jati. Sekali lagi nantinya akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Ini Anggi dapat dilihat memang ada 5 ambulans yang mengikuti perjalanan ke RS Polri Kramat Jatinya nantinya, yang dimana di dalam ambulan tersebut sudah ada jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Baik, Sarah? Ya, pemirsa Anda sedang menyaksikan, Anda sedang menyaksikan ini barusan adalah proses evakuasi pesawat yang jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Informasi dari rekan kami Sarah Rohendi di lapangan bahwa 3 jenazah sudah berhasil dievakuasi di sore hari ini dan akan dibawa ke RS Polri di Kramat Jati. Bahwa jika kita runut kembali, pemirsa, pesawat ini berdasarkan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menerima laporan berkaitan dengan pesawat Cessna 2006, nomor registrasinya adalah PKIFP milik Indonesia Flying Club, perkumpulan penerbang Indonesia, jatuh di BSD Tangerang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Informasi dari Humas Badan SAR ini sempat menyebutkan bahwa sekitar 13.43 pesawat mengalami kendala komunikasi dengan menara setempat dan lost contact. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Kepala Basarnas DKI Jakarta bahwa pesawat sempat mengirimkan distress signal. Kemudian tim langsung bergegas ke lokasi di mana pesawat jatuh di area dekat trotoar di lapangan Sunburst. Pesawat PKIFP dengan 3 orang on board, 1 penerbang, 1 engineer dan 1 penumpang. Dan saat ini masih dalam proses, proses evakuasi sudah selesai di lokasi, sudah selesai untuk proses evakuasinya. Kemudian juga nanti dari tim KNKT akan berkoordinasi untuk memberikan detail berkenaan dengan kejadian kecelakaan ini. Dan pemirsa, kita akan melihat ini adalah Wali Kota Tangsel. Minggir! Itu siapa? Minggir, minggir! Udah, biar. Ya, yuk. Udah. Wali bisa mengenai Kronologinya Pak Wali. mengenai kronologi, saya hanya mendapatkan laporan ketika saya sedang beraktivitas bahwa ada kecelakaan seperti ini, maka kemudian saya mempercepat kegiatan saya dan hadir ke sini membersamai yang sudah hadir Pak Kapolres dan jajaran yang lainnya. Saya sudah mengerahkan dari Damkar dan penyelamatan untuk membantu sewaktu-waktu apabila tenaganya diperlukan. Seperti itu. Saya belum tahu dan bukan kewenangan saya untuk menduga atau seperti apa kronologinya karena masih dalam penelitian KNKT. Iya, damkar membantu, kemudian dengan peralatan yang kita miliki. Tapi yang berperan besar adalah dari Basarnas, seperti itu. Jumlah meninggalnya Pak, meninggal dunia betul Pak? Belum. Sekarang masih dalam pengamanan dari KNKT dulu untuk
penelitian lebih lanjut. Kalau korban dibawa langsung ke rumah sakit Polri. Tiga yang saya tahu ada tiga korban yang saya tahu. Sepertinya seperti itu. Saya belum mendapatkan informasi yang lebih detail dan ya di rumah sudah dibawa. Kapolres Tangerang Selatan. Saya nggak tahu seperti apa. Mengenai hal teknis bukan kewenangan kami. Saya hanya ingin menyatakan prihatin dengan kejadian kecelakaan ini ya. Saya hanya ingin menyatakan bahwa pemerintah kota prihatin dengan kejadian seperti ini. Bukan. Saya belum juga dapat data apakah warga Tangsel atau bukan seperti apa. Ya, silakan. Bapak terkait Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menyampaikan kronologi singkat telah terjadi kecelakaan pesawat Indonesia Flying Club yang dari Pondok Cabe mengalami kecelakaan di wilayah BSD Serpong ini pada pukul 14.00 WIB. Ya, untuk kita sampaikan bahwa korban yang meninggal dunia ada 3 orang. Ya, dari pilot, kopilot termasuk engineer-nya. Ya, sekarang 3 jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit Kramat Jati Polri untuk melaksanakan identifikasi. Untuk sekarang kita serahkan kepada KNKT untuk melaksanakan identifikasi tentang kejadian kecelakaan tersebut. Pak, jumlah korban apakah hanya 3, Pak? Jenisnya apa, Pak? Ya, Jumlah korban apakah hanya 3 orang? Pak? Tujuan, Pak? Korban jadi pesawat Kemana, Pak? kamera Pak. jumlah korban 3 orang yang ada di dalam pesawat tersebut. 3 orang. Dugaan kecelakaan Dugaan ini apa, sementara. Pak? Ya baik, masih dalam proses pendidikan dari KNKT. Nanti akan disampaikan juga, tidak ada dari warga segitu. Pak, itu tujuan mau ke Pondok Cabe ya, Pak, mendarat di Pak, Baik. selain jenazah itu ada apa lagi Pak yang ditemukan di pesawat, Pak? Ya baik, untuk sementara kita sampaikan itu karena dari KNKT masih melaksanakan identifikasi. Pak, tujuan pesawatnya dari mana, Pak? Tujuan pertama dari Pondok Cabe, ya nanti arahnya kita masih belum tahu dan kita sampaikan, tapi Tanjung Lesung benar nggak, Pak? iya, informasi akhir awal dari ke Tanjung Lesung, nanti mau kembali lagi ke Pondok Cabe, terus ada informasi permintaan tolong Mayday, habis itu hilang kontak. Pak, katanya kan pada saat kejadian cuaca hujan, Pak. Itu salah satu faktor atau? Kita tidak bisa menyampaikan seperti itu, tapi waktu kejadian hujan lebat pada 14.00 WIB. Pak, pesawat hilang kontak. Dievakuasi di mana aja, Pak? 3 korban itu, Pak? Baik, nanti lebih jelas dari KNKT sudah melaksanakan identifikasi. Pak, hilang kontak jam berapa, Pak? Hilang kontaknya jam berapa, Pak? Hilang kontaknya jam berapa? Ya baik, nanti akan lebih lanjut kita sampaikan. Ya lebih berkenan. Kalau dari pesawatnya masih utuh begitu. Betul. Ya kita lihat masih dalam keadaan utuh. Insya Allah. Tapi sudah ada percikan api nggak, Pak? Ada percikan api? Katanya ada ledakan, Pak. Ya baik, waktu kejadian ya pesawat tersebut untuk masalah ada ledakan tapi tidak bisa menyampaikan, nanti setelah KNKT melaksanakan identifikasi nanti kita sampaikan lebih lanjut lagi. Kira-kira paling cepat kapan, Pak? orang ya Pak, korbannya Pak ya, konfirmasi Pak. Betul, 3 orang dari awak yang ada di pesawat tersebut. Pak, ya, katanya dia terlempar ke trotoar ya, Pak? Betul. Pilotnya yang informasi dari rekan-rekan penerbang, pilotnya yang terlempar keluar dari pesawat tersebut. Pak, kendala dalam proses evakuasi apa, Pak? Kendalanya, Pak? Sudah, barusan kita lihat bawa ke rumah sakit Kramat Jati. Pak, proses evakuasi kendalanya apa, Pak? yang dibawa rumah sakit ada berapa, Pak? Dan satu lagi masih evakuasi atau gimana, Pak? Sudah selesai, Bang. Semua. Sekarang KNKT melaksanakan identifikasi. Oke, cukup ya. Untuk evakuasinya ada kendala nggak, Pak? Alhamdulillah ya dari jajaran Polri, TNI, Basarnas, dari semua instansi terkait, di sub semua yang dari pemerintah kota kita melaksanakan untuk membantu melaksanakan olah TKP termasuk penyelamat terhadap 2 korban. Konfirmasi, Pak, tadi lainnya ada di mananya, Pak? Di dalam pesawat. Di dalam pesawat tersebut. Pilot nama siapa ya, Pak? Nanti kita sampai ulang lagi ya. Bangkai pesawat akan dibawa kemana? Nanti dari KNKT. Dari KNKT akan dibawa nanti entah di Pondok Cabe atau Kalib, nanti dari KNKT sudah akan menyampaikan. Gitu ya. Terima kasih ya. Baik ya, terima kasih ya. Jatuh, Sar. Pemirsa, perkembangan dari evakuasi pesawat latih yang jatuh di BSD, 3 dari jenazah sudah berhasil dievakuasi dan sedang dalam menuju ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Bahwa pesawat
Tadi informasi dari Kepala Basarnas menyebutkan pada saat kejadian pesawat terbelah, kemudian sore hari ini proses evakuasi tadi sempat terkendala, satu jenazah yang berada di belakang ini terjepit sehingga tim di lapangan harus hati-hati dalam membongkar bagian dari rongsokan pesawat sehingga jenazah bisa utuh untuk dikeluarkan dan juga dievakuasi. Untuk saat ini warga juga masih dilarang untuk masuk ke lokasi karena sudah di clear area. Untuk itu Anda yang berada di sekitar lokasi atau menuju di Jalan Boulevard BSD Timur, ini jalan sementara ditutup untuk mencegah gangguan terhadap proses evakuasi dari rongsokan pesawat. Kemudian untuk Anda yang mengarah ke AIS, ini jalan di BSD Timur ditutup sekali lagi. Kemudian dari arah atau juga menuju ke Living World ini juga terlihat sangat padat. Jadi untuk Anda di sore hari ini agar kembali memilih rute perjalanan Anda karena lokasi dari jatuhnya pesawat meskipun proses evakuasi dari jenazah sudah berhasil dilakukan, namun dari rongsokan pesawat masih berada di lokasi dan area tersebut juga masih di clear area. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.